Ya, kita akan bahas kelanjutannya dari tetap group function. Tapi kita nanti akan ketahui keyword baru ya. Ada count, ada distinct, terus kemudian ada pemanfaatan NVL ya untuk merubah nilai yang nol menjadi ya nilai yang kita inginkan. Oke. Jadi objektif ya setelah mempelajari slide ini nanti partisipan diharapkan mampu membuat SQL query menggunakan keyword count ya. Terus kemudian menggunakan distinct dan NVL function dengan menggunakan di dalam grup function. Purpose-nya atau tujuannya ya. Oke, jadi kalau kita mau menghitung suatu nilai ya, melibatkan banyak data, ya, terus kemudian kita mau operasikan jumlahnya berapa, gitu kan ya, jumlahnya berapa, kita nggak mau kita menghitungnya manual satu-satu gitu ya. Nah, kita tinggal pakai group function, ya itu tinggal intermezzo. Nah, yang kita pakai itu adalah fungsi count ya. Jadi count itu bisa menghitung atau mengembalikan nilai non-null values dalam expression. Ya, contoh di sini misalkan select keyword count, presinya job ID ya yang mau kita hitung. Ini berarti kita mau menghitung jumlah record ya dari job ID dia di mana recordnya itu not null. Ya, jadi si job ID itu mana saja yang recordnya not null itu dihitung ya. Jadi, misalkan jadi di sini from employees, nah itu berarti ada 20 job ID yang not null ya, yang not null. Oke. Terus kemudian count and null values ya. Di hasil tadi ada 20 employees ya yang punya job ID. Kalau dengan cara yang sama, misalkan Anda menghitung commission PCT ya, commission PCT itu hanya 4 ya. Ya, hanya 4. Jadi select count commission PCT from employees itu hanya 4 nilainya ya. Jadi, padahal karyawannya ada berapa tadi? 20 ya. Jadi karyawannya ada 20, commission percentage-nya ada 4. Kenapa seperti itu? Karena keyword count itu hanya menghitung kolom yang not null ya. Karena dia mengabaikan kolom yang null. Jadi nilai yang punya value di dalam commission percentage itu adalah 4 saja. Oke. Kalau Anda mau menampilkan seluruh record berapapun baik itu not null atau null ya, secara mudah gitu ya, Anda bisa pakai count bintang ya. Dia tidak mempertimbangkan null atau not null ya. Dia hanya menghitung jumlah barisnya atau jumlah rows-nya ya. Oke. Kalau di sini konteksnya Anda mau menghitung berapa jumlah employee yang dipekerjakan sebelum 1 Januari 96. Itu kita bisa select count bintang from employees where hire date kurang dari 1 Januari gitu kan ya. Jadi misalkan kita mau di count gitu ya. Siapa atau berapa karyawan yang kurang atau dipekerjakan sebelum 1 Januari 96. Itu kita bisa pakai count. Kita pakai count itu kalau di dalam kondisi kita mau menghitung jumlah barisnya, termasuk yang duplikat ya, termasuk yang mungkin kalau yang di hire date-nya itu yang dia beberapa employee hire date-nya sama, itu tetap dihitung di count ya, tetap dihitung di count. Yang null juga dihitung di count ya. Jadi walaupun dia hire date-nya nggak tercatat atau hire date-nya sama dengan karyawan yang lain, itu dia tetap dikembalikan ke ini ya, menggunakan fungsi count ini ya. Nah, ada satu keyword yang
nanti ketika Anda ingin mengembalikan nilai unik saja, ya, atau yang non duplicate values ya. Jadi yang mau dikembalikan itu yang non duplicate itu kita bisa pakai distinct ya. Jadi ketika kita melakukan ini ya, kita mengeksekusi select bintang atau select job ID from employees, ini kita akan mendapat hasil apakah itu duplikat atau tidak ya. Jadi AC account, AC MGR, AC ASST, AC Press, ya ADVP. Nah ini ADVP kan ada 2 ya. Nah, ADVP itu kan ada 2 kan. Karena ada lebih dari 1 employee yang dia bertugas atau job ID-nya adalah ADVP. Ya, jadi IT Proc juga ada 3 ya. Ada 3. SRF juga ada 3. Nah ini karena nggak pakai distinct ya. Karena nggak pakai distinct. Nah kalau mau mencari ini ya, mau mencari berapa sih sebenarnya jumlah ID ya, jumlah apa istilahnya job ID di dalam perusahaan, jadi ya kita tinggal tambahkan distinct ya. Nah, jadi jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 12 ternyata ya. Ini 12. Kalau yang sebelumnya tadi ya 20 ya, row-nya jumlahnya ada 20. Ya. Oke, jadi ini adalah fungsi dari distinct. Anda gunakan distinct ketika ya mau mengembalikan non-duplicate combination ya. Kalau Anda mau mengeliminasi hasil-hasil yang non-duplikat. Ya. Jadi hasilnya ya, select distinct job ID, department ID ya, from employees ya. Jadi kalau pakai distinct itu tidak ada duplicate, ya, tidak ada duplicate. Combination of job ID and department ID. Ya. Even though duplicate is in both column ya. Oke. Selanjutnya ya masih distinct ya. The keyword distinct can be used with all group function. Bisa dipakai di seluruh group function. Jadi bisa Anda pakai distinct atau tidak pakai distinct. Oke. Distinct ini membuat group function ini hanya mempertimbangkan non-duplicate value saja ya. Oke. The two statement on the right produce different result because the second only considers one occurrence of 17,000 ya. Oke, jadi yang di sebelah atas itu tidak ada distinct-nya. Jadi misalkan di sini select some salary from employees where department ID 990. Di sini kita mau mencari jumlah salary dari departemen ID 90 ya. Itu kan jumlahnya nanti ya berapa adanya itu dijumlahkan ya. Termasuk yang duplikat-duplikat itu juga akan dijumlahkan. Sum salary. Tapi kalau kita pakai distinct ya sebelum argumen salary ya, expression salary-nya itu nantinya mengabaikan duplication ya. Di dalam salary itu kan ada 17.000 ternyata ya yang duplikat, maka dia akan mengabaikan hal tersebut. Nah, hasilnya nanti akan berbeda. Oke, itu pakai dengan distinct atau pakai distinct. Atau dengan distinct atau tidak ya. Ya, kan seperti itu. Pemanfaatan distinct juga kalau kombinasi dengan count ya, tetap kegunaan distinct itu adalah mengembalikan yang tidak duplikat ya, yang tidak duplikat. Misalkan di sini select count distinct job ID from employees, itu berarti kita mau mencari sebenarnya job ID atau jenis job ID di dalam atau yang dimiliki employees itu ada berapa sih? Ada 12 gitu kan ya, ada 12. Sedangkan kalau tadi kan misalkan nggak pakai distinct itu kan ada 20 ya sesuai jumlah employee-nya ya, job ID-nya. Misalkan select count job ID itu kan nanti hasilnya 20. Tapi dari 20 tersebut ternyata ada yang satu
job ID itu dimiliki oleh beberapa employee gitu kan ya. Oke, jadi itu kita gunakan yang count. Yang distinct ya. Ya, hasil yang sama itu juga seperti ini. Jadi select count kalau pakai distinct salary from employees itu kita tidak menghitung semua salary yang ada di seluruh employee, tapi kita hanya menghitung salary yang sama, yang tidak sama saja ya, yang tidak duplikat saja. Kalau ada seperti tadi salary yang sama-sama 17.000 ya itu dihitung satu, tidak dihitung dua misalkan gitu ya. Terus kemudian selanjutnya NVL. NVL ini latar belakangnya adalah kadang-kadang ini Anda ingin menghitung group function itu melibatkan nilai nol ya, melibatkan nilai nol. Jadi maksudnya nilai nolnya itu dianggap berapa gitu ya, berapa. Contohnya kita ingin mengetahui ya nilai average dari customer order ya setiap hari. Ya, jadi kalau 1 bulan itu kan barangkali ada yang hari-hari yang memang kosong gitu kan ya, nggak ada customer misalkan. Nah hari yang kosong itu kan pengen dilibatkan juga dalam hitungan rata-rata 1 bulan sebenarnya ya. Kita nggak hitung nilai rata-rata yang ada value-nya saja, artinya yang harinya itu ada order saja gitu kan ya. Kan semuanya pengen dilibatkan ya. Oke. Jadi suatu hari restorannya tutup, customer itu ya pastinya nggak ada customer ya karena tutup gitu ya. Oke, jadi si owner ini menemukan bahwa menghitung average eh, dengan melibatkan hari yang kosong ya atau hari yang libur itu dia better indicator ya. Jadi menghasilkan apa ya istilahnya ya penilaian yang lebih bagus ya, lebih baik ya daripada menghitung hanya yang kerja saja, hanya yang restorannya buka saja ya. Jadi nolnya itu penting menurut dia untuk dilibatkan. Sedangkan fungsi dasarnya dari group function itu kan mengabaikan. Nah, oleh karena itu kita penting atau kita perlu ya menambahkan NVL yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, NVL itu adalah null value ya. Oke. NVL, the select statement to include null values could be written starting with, ya. Jadi select average, misalkan ya. Jadi fungsi yang mau kita jalankan adalah average. Terus kemudian di dalam fungsi average itu ada NVL atau ada null value. Contoh di sini kita mau mengoperasikan NVL ya di customer order. Jadi kalau misalkan customer ordernya nol, maka langsung diubah jadi 0. Ya. Nah, hasil dari NVL ini itu nanti akan dioperasikan dengan fungsi average, ya, sehingga nilai 0 itu dilibatkan. Ya, itu nanti hasil yang menggunakan average dan tidak. Yang menggunakan NVL ya. Oke. Nah, sekarang di sini contoh menggunakan average NVL atau tidak itu seperti ini. Jadi select average commission PCT from employees. Kita tahu tadi record yang punya komisi, employee yang punya komisi itu kan hanya 4 saja ya, hanya 4. Seperti yang kita coba tadi di slide yang sebelumnya itu kan average commission percentage-nya itu kan akan jadi sangat besar ya. Jadi rata-rata 0,21. Padahal banyak juga yang komisinya 0. Untuk menghitung rata-rata sebenarnya ya, seluruh employee itu komisinya berapa, itu kan nolnya perlu dilibatkan. Ya, maka di sini dengan cara yang sama ya, commission percentage itu dioperasikan dulu pakai NVL. Kalau yang ada yang 0 dirubah jadi 0 ya. Terus kemudian hasilnya ini ya itu di average, dicari rata-ratanya. Ya, jadi di ini. Nah, nanti dari yang semula hasilnya 0,21 ya nanti bisa sangat jauh turun ya. Jadi 0,04. Ternyata rata-ratanya aslinya ya 0,04 ya, kan 0,21.
ya. Nah, di sini kita tadi sudah mempelajari terminologi tentang agregat, tentang count, ya, count terus langsung expression, dan count menggunakan distinct, ya. Terus kemudian ada istilah distinct. Terus kemudian juga ada memanfaatkan NVL, ya. Jadi kita tadi sudah selain count juga memanfaatkan distinct dan juga memanfaatkan NVL, ya, untuk bagaimana menghitung rata-rata dengan misalkan ada kondisi yang kita inginkan, gitu ya. Yang 0 dirubah menjadi 0 dan seterusnya.